Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi sampai hadis 85. Idza hakama nalikane ngukumi al-hakimu sapa hakim pas dada moko nemen-nemeni atau istihad sapa hakim fa asaba moko bener atau ngenani sapa al-hakim palau moko kedue hakim ajroni utai pahala loro. Wa idza hakama lan nalikane ngukumi sapa hakim fa akhta'a moko kliru sapa hakim falahu moko kedue hakim ajrun utai pahala wahidun kang siji. Rawahu ngriwatake ngati sapa Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari lan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi hadis ini menjadi dasar para ulama fikih untuk beristihad. Artinya apa? Apabila ada seorang hakim kemudian dia beristihad dan ternyata ijtihadnya itu betul, maka dia dapat 2 pahala. Dan apabila kemudian dia ijtihad kok keliru, maka pahalanya cuma 1. Jadi pahala apa? Pahala ijtihad. Kalau yang benar itu pahalanya 2. Pahala pertama untuk pahala ijtihad, pahala kedua karena hukumnya betul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa ijtihad itu? Ijtihad itu artinya mengerahkan semua kemampuan untuk bisa mendapatkan hukum syar'i yang menurutnya itu betul. Jadi orang ijtihad itu syaratnya banyak. Ya minimal dia harus bisa bahasa Arab. Mengertilah. Kalau baca Quran, baca hadis, tahu isinya, paham maksudnya. Yang kedua, orang boleh berijtihad itu kalau dia mengetahui ulumul tafsir, ilmu-ilmu tafsir. Yang ketiga, dia tahu ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis. Yang keempat, dia harus tahu usul fikih. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum dalam fikih. Nah, jadi kalau memang dia sudah menguasai bahasa Arab, dia sudah menguasai ulumul Quran, dia sudah menguasai ilmu hadis, sudah menguasai usul fikih, sudah komplit alatnya, ya beraklah dia beristihad. Istihad itu nanti ada 2 macam. Pertama ada istihad mutlak. Nah, jadi ya, yang kedua ada istihad manhaji. Apa bedanya? Istihad mutlak itu artinya seorang imam dia mempunyai cara mencari hukum tersendiri. Kaidah-kaidahnya tersendiri. Tidak niru sama orang lain. Itu namanya ijtihad mutlak. Kalau ijtihad manhaji, ya seorang ahli ijtihad, tapi dia ikut metode imam yang lain. Itu namanya ijtihad manhaji. Atau kalau kemana zaman dahulu dinamakan mustahid tapi muqayyad. Muqayyad itu ikut imam yang lain. Sebagai contoh gini misalkan. Gampang-gampangannya ya. Ini sebetulnya kalau kita perinci panjang lebar. Kita kasih gampang-gampangannya. Contohnya semacam Imam Abu Hanifah. Beliau itu mendasarkan fikihnya pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga qiyas. Ijma dulu. Ijma. Yang keempat baru qiyas. Cuma masalahnya beliau hidupnya kan di kota Kufah kalau tidak salah. Nah, di sana hadis tidak banyak beredar. Sehingga kemudian beliau banyak mempergunakan qiyas. Nah, kalau tidak ada hadis yang dia sampai pada dia, cuma jangan Anda kemudian tidak mengatakan Abu Hanifah bukan ahli hadis. Beliau juga ahli hadis. Cuma hadis-hadis yang beredar di tempatnya itu kan tidak sebanyak di tempat yang lain semacam di Mekah, Madinah. Maka akhirnya banyak beliau banyak mempergunakan logika qiyas sehingga
metode hukumnya tadi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan qiyas banyak dipergunakan karena beliau tidak berada di tempat yang banyak hadis beredar di sana. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Imam Malik itu metode fikihnya pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Kemudian nanti ada namanya amalu ahli Madinah. Amalul ahli Madinah itu apa? Yaitu tradisi penduduk Madinah. Karena bagi beliau apabila ada tradisi penduduk Madinah itu bertentangan dengan hadis ahad, hadis yang tunggal, dimenangkan tradisi penduduk Madinah. Karena menurut beliau penduduk Madinah itu tradisinya kan sudah dilihat oleh Kanjeng Nabi. Gampangnya diikrari atau dilihat Kanjeng Nabi sehingga bisa dianggap sebagai hadis tersendiri. Kemudian barulah qiyas. Nah, itu metodenya sendiri. Kalau Imam Syafi'i selain belajar sama Imam Malik, beliau juga belajar sama muridnya Imam Abu Hanifah. Maka akhirnya beliau pintar masalah hadis, pintar masalah logika atau qiyas. Akhirnya kemudian ketika ada fatwa amalan penduduk Madinah bertentangan dengan hadis, meskipun hadisnya adalah hadis ahad, maka dimenangkan hadis ahad. Itu metodenya Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad lain lagi. Imam Ahmad itu bagi beliau jadi sama Al-Quran, hadis, ijma, kemudian baru qiyas. Tapi qiyas jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena bagi beliau hadis yang dhaif itu lebih baik digunakan daripada qiyas. Gampangnya semacam itu. Nah, ini metodenya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini namanya mujtahid mutlak. Kalau imam-imam zaman dahulu itu kalau tidak salah ada sekitar 13 madhab. Ada madhabnya Imam Tobari, ada madhabnya Abu Saur, ada madhabnya Al-Hasan Al-Basri dan lain sebagainya. Cuma sayang madhab-madhab itu sudah banyak yang hilang karena tidak ada pengikut yang kuat membukukan madhab mereka. Berbeda dengan imam madhab 4 tadi. Madhab Dori kan sebetulnya juga sudah pernah hilang. Tapi kemudian dimunculkan kembali oleh Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Beliau menghidupkan kembali madhab Dori yang sudah hampir hilang itu. Dan metodenya berbeda. Dalam madhab Dori kelihatannya qiyas tidak digunakan. Karena mereka madhabnya Dhahiri Al-Quran, Dhahiri hadis langsung digunakan semacam itu. Ya, sekarang kita kembali pada hadis. Jadi seorang hakim atau orang yang mengambil kesimpulan hukum kemudian dia ijtihad dan benar, maka dapat 2 pahala. Berarti kan fastahada, ijtihad mengerahkan segala kemampuan. Jadi kalau zaman sekarang itu orang sudah baru disebut ustadz, ulama, tapi bahasa Arabnya masih belum karuan. Kadang nulis saja masih belepotan. Ulumul hadisnya masih diragukan, ulumul Qurannya diragukan, apalagi usul fikihnya. Kadang sudah memberikan fatwa dan sebagainya itu keliru. Kelirunya gimana? Karena ikut kitab dari para ulama, salah satunya Al-Waraqat, seorang mufti, orang yang memberikan fatwa itu syaratnya mirip dengan seorang mujtahid, seorang yang ahli fatwa. Itu syaratnya sama dengan orang yang ahli ijtihad. Jadi jangan sembarangan memberikan fatwa. Karena fatwa itu diberikan ada beberapa syarat. Yang paling gampang itu misalkan ada suatu masalah, kemudian mau dicari hukumnya, kumpulkan Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tadi. Kumpulkan hadis yang berkaitan dengan masalah tadi. Kumpulkan pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah tadi. Itu namanya al-jam'u. Kita kumpulkan semua hal yang berkaitan itu, baru dipilih al-jam'u, kemudian kita pilih mana yang relevan, mana yang tidak, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Nah, kalau sudah dipilih-pilih semua, barulah kemudian ditentukan hukumnya. Mana yang paling kuat yang bisa dipakai, mana yang benar, mana yang bisa digunakan sebagai hukum. Jadi tidak sembarangan. Karena itu
Kalau ada orang mengatakan tidak usah bermadhab, ya Anda boleh tidak bermadhab, tapi bisa enggak mengambil kesimpulan hukum sendiri tanpa ikut metodenya para imam-imam madhab, kan gitu Pak. Jadi kalau ikut para ulama, seseorang kalau ingin jadi alim betul, itu pertama harus ikut madhab dulu. Nah, madhab satu diikuti, kemudian dipelajari sampai pinter, nah barulah nanti belajar madhab yang lain diperbandingkan, dia sudah punya pegangan, jadi tidak bingung. Kalau Anda tidak belajar madhab terlebih dahulu, langsung Al-Quran dan hadis, Anda bingung. Contoh misalkan, Anda tidak pernah ngaji fikih, ditanya, ada berapa perkara yang membatalkan wudhu? Nah, saya kemarin lihat di internet, ada seorang ustadz ditanya, nah, bagaimana hukumnya kita nginjak kotoran babi? Oh, batalkan wudhu. Oh, ngaji dari mana itu? Masa nginjak kotoran kok batalkan wudhu? Ya toh. Kalau batalkan sholat, iya. Karena menginjak terkena najis itu membatalkan sholat. Tapi kalau wudhu, tidak ada. Dalam madhab Syafi'i, mungkin madhab lain yang mengatakan batal wudhu karena nginjak kotoran. Nah, itu dari mana dasarnya? Nah, karena apa? Karena itu orangnya berfatwa tanpa ilmu. Apalagi tidak punya madhab, tambah repot. Karena itu bermadhablah dulu. Kalau sudah pinter, silahkan Anda mau jadi orang yang tidak bermadhab, pilih-pilih, yang penting Anda memang betul-betul pinter, monggo saja. Tapi memang kita semua itu kebanyakan adalah, kalau misalkan istihadnya adalah istihad manhaji, istihad yang ikut metodologi para imam-imam sebelum kita. Bahkan sekarang di NU itu istihadnya manhaji tapi berjamaah. Nah, jadi ada bahasul masail di PBNU dan yang lainnya, mereka berjamaah mengambil kesimpulan hukum. Tapi biasanya ya mengutip dari pendapat para ulama-ulama sebelumnya. Nah, itu namanya istihad manhaji namanya. Kita teruskan, hadisnya sahih rawahul Bukhari Muslim, tidak usah kita teliti lagi. Jadi jangan sembarangan ya, orang memberikan hukum itu tidak boleh sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat. Karena Rasulullah mengatakan salah satu tanda zaman itu adalah hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu. Apa cirinya? Ciri diangkatnya ilmu itu kalau sudah banyak ulama-ulama yang soleh, yang alim betul itu meninggal dunia, sehingga tinggal ulama-ulama karbitan, ulama-ulama yang kacangan semacam saya, ya toh, yang enggak, orang ilmunya masih kurang, sudah dipinta ngaji sama orang-orang, ya enggak pantas betul. Nah, itu kan. Kenapa? Kalau kita pelajari, ada ulama yang mensyaratkan orang istihad itu harus hafal Quran. Itu salah satu, ada yang mensyaratkan macam itu. Nah, tapi ya sebagian ulama tidak mensyaratkan. Yang penting Anda hafal hadis-hadis masalah hukum dalam Al-Quran. Ikut sebagian ulama ada sekitar 500-an hadis yang berkaitan dengan hukum. Gitu kan? Kalau hadis ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum ada sekitar 500-an. Ada yang mengatakan Anda harus hafal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Salah satu hadis hukum fikih yang komplit itu adalah Sunan Abi Dawud. Nah, itu hadisnya tidak banyak, itu tidak sampai 10.000. Nah, ya emang, tapi ngapalkan ya repot kan gitu kan. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak ahli-ahli ilmu yang sudah hilang, digantikan dengan orang-orang yang ilmunya masih kurang mantap lah. Pada akhir zaman semacam itu, Mas. Yang penting sekarang Anda punya kamera bagus, bisa bahasa Arab dikit-dikit, bisa baca Quran agak fasih, jadi ulama bisa. Ya toh, tinggal pakai serban kopiah, difasih-fasihkan, bisa. Begitu kan? Zaman dahulu tidak bisa. Zaman dahulu itu seorang diangkat jadi ulama itu kalau sudah dapat syahadah, ijazah persaksian dari guru-gurunya. Nah, contohnya kalau tidak salah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebelum ngajar itu, Imam Syafi'i itu Malik, saya lupa ya. Dia sudah dapat ijazah ngajar dari 70 guru. Nah, gitu loh, 70 guru. Nah, sekarang belum dapat ijazah aja sudah ngajar, kadang-kadang repot toh. Nah, gitu. Jadi memang akhir zaman semacam itu. Hanya nasib kita yang hidup di akhir zaman itu semacam itu.